Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya Sani Jani dari Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat akan memberikan materi tentang kerangka teori, kerangka konsep, hipotesis, dan definisi operasional. Nah, latar belakang keperawatan salah satu profesi yang telah mengalami perubahan yang besar, yang mana perawat dituntut untuk mengadakan riset, baik itu saat dia menjadi dosen ataupun jadi perawat. Apalagi setelah ada namanya karir, yang mana pada IPK 3 perawat tuntut untuk memahami evidence base dan melakukan penelitian. Nah, riset keperawatan adalah penelitian sistematis yang didesain untuk mengembangkan bukti terpercaya mengenai isu penting terkait profesi keperawatan melalui bukti riset atau evidence base practice. Dan proses dalam riset keperawatan setelah ditemukan fenomena hingga penetapan tujuan yang mana diletakkan pada bab 1. Lanjutkan dengan penyusunan berbagai teori di bab 2. Oleh karena itu penting untuk memahami penyusunan kerangka teori, kerangka konsep, hipotesis, dan definisi operasional dari variabel tersebut. Tujuan umum, yang mana hari ini kita akan membahas tentang mengenai kerangka teori, kerangka konsep, hipotesis, dan definisi operasional. Nah, kita akan memulai dari teori. Teori yaitu seperangkat konsep, definisi, dan posisi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Untuk teori sendiri dipertegas lagi oleh Prasetyo bahwa teori menjadikan konsep-konsep yang relevan, asumsi dasar yang dapat digunakan dan mengarahkan pertanyaan penelitian yang diajukan, serta membimbing penulis dalam memberikan makna yang pada data yang ada. Jadi teori itu sebagai dasar awal dalam menetapkan suatu penelitian dan juga menjadikan hal yang relevan untuk digunakan nantinya saat di penelitian tersebut. Fungsi teori ada 4, yang mana menggambarkan fenomena, menjelaskan, memprediksi, serta mengontrol. Kegunaan teori dalam penelitian juga diperjelas bahwa dengan adanya teori akan mempersempit arah fakta yang perlu dipelajari. Jadi kita tahu bahwa suatu penelitian dengan variabel X itu mempunyai teori-teori yang banyak dan mana kita akan harus menetapkan teori mana yang akan kita pakai. Nah, teori menyerangkan dalam pendekatan penelitian itu menghasilkan menggunakan sistem penelitian untuk mengklarifikasi data mereka di cara yang paling bermakna, merangkum apa yang diketahui tentang objek yang belajar, serta teori dapat digunakan untuk memprediksi fakta yang harus ditemukan. Kemudian, teori didasarkan menggunakan proses induktif dengan jika melalui pendekatan deduktif untuk mengevaluasi dan memodifikasi teori yang ada dengan menguji prediksi tentang hubungan antara fenomena yang diobservasi. Nah, jadi bisa melakukan pendekatan umum melalui pendekatan deduktif. Dalam penelitian, teori yang digunakan harus sudah jelas. Teori berfungsi untuk memperjelas masalah yang diteliti. Peran teori dalam riset didasarkan pada teori. Jadi tidak ada riset yang tanpa mengenai teori. Untuk anak S1, tapi untuk anak S3 bisa dibalik seperti itu, bahwa dalam riset akan mendapat suatu teori. Nah, untuk anak S1 umumnya adalah berdasarkan atau berlandaskan suatu teori. Teori adalah inspirasi utama untuk riset. Riset menolong menjawab pertanyaan apakah teori saya benar. Tips untuk membuat tinjauan pustaka. Ini perlu dipahami oleh mahasiswa karena kadang-kadang banyak keluaran yang terjadi. Pertama, pahami variabel yang akan diteliti. Ya, kalian harus memahami variabel terikat mana, variabel bebas mana. Yang umumnya, variabel terikat merupakan fokus utama yang akan diteliti. Ini, fokus variabel terikat akan diteliti dan teori yang digunakan. Jadi jangan sampai variabel bebas dibahas atau disampaikan dan terlalu banyak dibanding variabel terikat. Apalagi teori yang ditulis mengarah kepada variabel bebas. Jadi siokianya adalah variabel terikat dibahas dengan detail dan juga dipilih teori mana yang akan dipakai. Cari sebanyak mungkin literatur yang jelas dan relevan. Disarankan menggunakan banyak jurnal, ya karena kalau menggunakan buku, umum buku dibuat lumayan lama, tidak se-update-nya jurnal, dan yang mana untuk
permintaan banyaknya literatur untuk tegas bahwa ya ini teori yang saya pakai ini sudah dipakai oleh penelitian orang lain, sehingga ketika ada ujian akan mudah menjawab dari pertanyaan-pertanyaan di penguji. Kemudian tidak dianjurkan hanya satu literatur dalam satu citasi. Ya, umumnya mahasiswa menuliskan satu literatur dengan satu paragraf panjang hampir setengah dari satu halaman, dan itu ternyata satu citasi. Artinya kalau satu citasi kemungkinan plagiatnya tinggi, jadi tolong dihindari itu. Sedikit tapi berbobot, ya sedikit tapi berbobot makna bahwa satu paragraf surveinya lebih dari satu citasi, dan artinya si calon peneliti sudah mencoba atau mahasiswa itu mencoba untuk membaca dan menuliskan ulang dan merangkum dari satu paragraf dari berbagai literatur. Ingat, pinjam pustaka merupakan dasar untuk sebuah pembahasan. Maksudnya adalah apa? Jika bab 2 ditulis panjang-panjang, tapi ternyata tidak terpakai dalam pembahasan, itu sangat mubazir. Makanya, disarankan menggunakan artikel-artikel jurnal yang update, sehingga ketika nanti pembahasan tidak perlu lagi bolak-balik untuk cari artikel atau jurnal, karena kita sudah siap di bab 2. Nah, makanya sedikit tapi berbuat dan memiliki persiapan untuk pembahasan, dan jangan sampai punya pustaka bab 2 dengan pembahasan nanti citasinya sedikit berbeda dan malah jauh berbeda. Kalau sedikit berbeda tidak masalah, namun kalau sangat jauh berbeda, tidak ada bab 2 tidak ada muncul di bab 2 tapi bab 4, bab 5 atau pembahasan itu muncul bab 6 ya, pembahasan bab 6. Nah, kemudian beda sih kerangka teori sama kerangka konsep. Oke, kita akan bahas di dan slide berikutnya. Nanti yang membaca ini tolong dijawab pertanyaan ini. Ini sebagai tugas pertama. Kerangka diperjelas adalah seluruh konseptual yang melandasi suatu studi atau riset, terdiri dari teori sama kerangka konseptual. Mana kerangka teoritis berdasarkan teori, kerangka konseptual berdasarkan model konseptual. Mengerti? Belum ya? Kita akan lanjut lagi. Kerangka teori, kita sudah bahas tentang teori seperti tadi, yang mana merupakan akar atau dasar dalam bentukan model konseptual yang spesifik. Umumnya dalam penelitian kelautan, kerangka bukan sebuah teori yang jelas atau model konseptual secara rasionalnya sebagai dalam memiliki yang tidak jelas, ya artinya masuk umum banget. Meskipun bentuk kerangka konsep dan kerangka teori seringkali digunakan secara bertukar ya. Tolong diperhatikan bahwa kerangka konsep sama kerangka teori adalah sesuatu yang berbeda, jadi jangan bertukar. Setiap peneliti selalu menggunakan teori, ya umumnya memang begitu karena di bab 2 ada namanya teori. Namun untuk di beberapa institusi kita menggunakan adanya bab 3 adalah bab kerangka konsep. Jadi seharusnya bab 2 dan bab 3 harusnya berbeda. Walaupun nanti ujung-ujungnya adalah molekul kesamaan. Kemudian menurut Atmojo menjelaskan bahwa kerangka teori adalah tinjauan pustaka atau tinjauan teori yang mendasari penelitian yang akan dilakukan untuk mengidentifikasi variabel yang akan diteliti, sehingga peneliti dapat mengidentifikasi atau memetakan masalah yang ingin diteliti. Ya, kerangka teori sebagai dasar untuk mengembangkan kerangka konsep penelitian. Namun, menurut Sugiono, untuk kerangka teori adalah untuk membuat kerangka teori itu kita harus mencari teori dulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Ya, yang mana namanya teori itu banyak. Kita harus memutuskan teori mana yang akan dipakai. Untuk hanya satu, umumnya pilih satu teori, dan itu harus pahami betul-betul sehingga ketika ditanya oleh penguji bisa menjawab. Dan pastikan bahwa literatur yang didapat itu hanya satu untuk menjelaskan teori yang kita pakai tersebut. Nah, minimal 3, karena dengan adanya itu kita bisa pastikan bahwa penguji yakin dengan apa yang kita pakai. Karena dalam suatu masalah atau variabel yang akan diteliti umumnya banyak sekali teorinya. Contoh seperti motivasi, itu banyak sekali teori-teori yang dipakai, ada teori X dan Y, teori eksternal dan internal, ada teori lainnya, sehingga kita harus menetapkan yang mana teori yang akan kita pakai. Kemudian memberi gambaran atau batasan dari teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian yang dilakukan. Oke. Nah, itu kerangka teori. Peran kerangka teori dalam penelitian memperjelas masalah yang diteliti sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian, memperjelas dan mempertajam ruang lingkup atau konsep variabel yang diteliti. Oke, ini masih prosedur penyusunan kerangka teori.
Tetapkan nama variabel yang diteliti dan jumlah variabelnya. Ya, ini umumnya akan kita bahas di judul dan pastinya di bab 1. Kalau jumlah variabelnya akan berdampak pada tujuan khusus. Tetapkan nama variabel jelas, mana variabel terikat dan mana variabel bebas. Apalagi kalau variabel bebasnya ada 2 dan lebih. Jadi tetapkan variabelnya seperti apa. Nah, untuk melakukan kajian pustaka pasti karena ini penting, karena dari teori didapatkan dari kajian pustaka seperti yang di sini yang tertera. Dan saya sarankan adalah menggunakan jurnal karena jurnal selalu lebih update dan harapannya adalah 5 tahun terakhir. Melakukan sintesa atau modifikasi antara teori yang satu dan teori yang lain. Nah, ini bisa dilakukan namun untuk anak S1 bisa dilakukan dan bisa tidak. Kalau anak S2 pasti melakukan ini. Kemudian menyusun sendiri kerangka pemikiran secara logis untuk dan rasional. Ya, suatu tulisan akan lebih enak dibaca jika emang tersusun dengan baik dan bagus, apalagi sampai membuat si pembaca merasa tertarik untuk membaca dan memahaminya sampai bagian akhir. Oke, ini contoh kerangka teori. Ini contoh penelitian atau tesis saya yang mana judulnya adalah hubungan implementasi manajemen penyatuan dinas perawat terhadap kepuasan perawat di rumah sakit. Nah, yang mana variabel terikatnya adalah kepuasan. Kepuasan yang di sini, namun variabel bebasnya adalah implementasi manajemen penjadwalan dinas. Manajemen, nah dari sini fungsi manajemen yaitu macam-macam, ada 5. Kemudian ada penjadwalan dinas dan ada kepuasan variabel terikatnya. Oke, dari fungsi ini akan muncul ke sini, yang mana penjadwalan dinas adalah bagian dari stepping. Dari ke sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi penjadwalan. Kemudian dari penjadwalan di sini kepuasan ada benang merahnya, yang mana ada faktor-faktor pengaruh dan dalam faktor-faktor ini salah satunya adalah penjadwalan dinas. Dari faktor pada kepuasan. Kepuasan berdampak positif, negatif, dan berdampak positif. Oke. Kerangka teori ini tergantung dari apa yang kalian tulis di bab 2. Jika bab 2 kalian dimulai dengan manfaat, maka silahkan kalau kalian menuliskan manfaat. Namun pesan saya adalah tuliskan yang hal-hal penting dalam kerangka teori ini. Boleh saja kalian menulis semuanya yang di bab 2, yaitu sub-subnya, sub atau subbab dari bab 2. Namun, jika kalian bingung, yang penting intinya dari kerangka teori yang kamu pakai. Contoh, aslinya adalah seperti ini. Kalau mau dijelaskan tentang manfaat, boleh. Atau manfaat penjadwalan dinas, seperti ini, dan lain-lain boleh. Apa sih bedanya dengan kerangka konsep? Ya, secara singkat nanti akan jelas perbedaannya. Nanti silakan lihat kerangka teori, nanti silakan lihat kerangka konsep, tolong jawab perbedaannya. Jadi pertanyaan kedua adalah apa perbedaan dari kerangka konsep dan kerangka teori? Ya. Baik, kerangka konsep definisi kerangka konsep sebuah kerangka kerja yang abstrak dan bermakna logik terstruktur yang mengarahkan perkembangan dari penelitian yang memungkinkan peneliti untuk mengaitkan penemuannya dengan batang ilmunya. Mana suatu skema dan penelitian menggambarkan hubungan antar konsep atau variabel yang diteliti yang diturunkan dari kerangka teori. Saya lebih enak memakai definisi dari Pollitt, yang mana kerangka konsep adalah suatu skema dalam penelitian menggambarkan hubungan antar variabel yang diteliti yang diturunkan dari kerangka teori. Jadi intinya kerangka konsep adalah turunan kerangka teori dan pastinya menetapkan pada suatu variabel yang kita pakai. Mana dalam kerangka konsep menjelaskan variabel yang dapat diukur dalam penelitian. 1. Variabel dependen, variabel independen, dan variabel perancu. Dan apa dalam mengembangkan kerangka konsep? 1 adalah memilih, mendefinisikan konsep, mengembangkan hubungan antar konsep, mengembangkan hierarki, menyusun dan peta konsep. Ya, menjelas mendefinisikan konsep. Nah, kemudian tujuan penyusunan kerangka konsep, pernyataan hubungan antar konsep yang digambarkan pada kerangka konsep akan menentukan variabel independen dan dependen.
Kemudian menetapkan hipotesis yang dirumuskan, desain yang dipilih, metode statistik yang akan dilakukan, serta hasilnya. Ya. Dimana untuk saat kerangka konsep yang baik, harus pertama, parabel penelitian yang akan diteliti harus jelas. Ya, yang mana parabel tadi saya pertegas, ada parabel terikat, bebas, dan confounding. Nah, untuk terikat dipastikan sebagai fokus utama penelitian Anda. Ya, jangan sampai itu ketukar dengan bebas. Kemudian kerangka konseptual haruslah menjelaskan hubungan antara parabel yang akan diteliti dan ada teori yang melandasi. Nah, intinya setiap kerangka konsep ada hubungan antar parabel ataupun yang pengaruh antar parabel. Nah, pastinya kerangka konseptual merupakan untuk penelitian yang sifatnya penelitian hubungan, bukan deskriptif. Kalau Anda melakukan penelitian deskriptif, itu tetap diarahkan membuat kerangka konseptual, maka yang dipakai adalah faktor confounding dan parabel terikatnya. Tanpa ada parabel bebas ya, karena kan hanya satu parabel utama. Kemudian kerangka konseptual tersebut lebih selanjutnya perlu dinyatakan dalam bentuk diagram, sehingga masalah penelitian akan cari jawabannya mudah dipahami. Ya, nanti kita akan lihat langsung. Mana manfaat kerangka konsep adalah memberi peneliti kemampuan untuk bergerak melalui penjelasan yang telah disusun, berfungsi sebagai alat penjelas yang digunakan untuk menangkan data yang mengalir dari pertanyaan riset. Ya, karena tadi akan sangat jelas mana terikat, mana yang bebas, mana confounding. Kemudian sebagai rujukan atau struktur untuk mendiskusikan literatur, metodologi, dan hasil riset, serta berfungsi sebagai batasan kerja. Yang membedakan suatu penelitian dan orang lain adalah ada di kerangka konsepnya, yang mana ada parabel terikat dan bebasnya, dan disitu akan sangat jelas. Ketika kita membunyikan parabel terikat, contohnya adalah kepuasan itu punya parameternya bisa disebutkan di dalam tabel atau skema tersebut. Kemudian juga parabel bebas, misalnya tentang penjatuhan dinas tadi, bisa disebutkan. Ada skill mix, ada keadilan, ada kompetensi, seperti itu. Nah, contoh yang lain adalah dengan judul hubungan pengetahuan terhadap kepatuhan minum obat, pasien X, atau penyakit X. Nah, yang mana artinya kepatuhan ada parabel terikatnya, dan parabel bebas adalah pengetahuan ada yang namanya terbagi lagi parameternya tergantung dengan apa teori atau konsep yang dipakai. Ini contohnya ya, saya bilang implementasi penjatuhan dinas ada parameternya atau indikatornya, perencanaan, pengorganisasian, personel, pengarahan, pengendalian. Personel juga ada, namun kemarin saya tidak memasukkan di sini. Ini nanti variabel confounding, data di penggunaan perawat, ada umur, jenis kelamin, pendidikan, sampai pendapatan. Nah, ini tergantung penelitian kamu yang kamu ambil. Nah, di kerangka konsep, pembedakan dan kerangka konsep adalah penjelasan adanya garis jelas. Kalau ini artinya akan diteliti. Nah, variabel confounding yang ini akan diteliti. Nah, berbeda dengan seperti ini. Artinya ini variabel perancunya tidak akan diteliti. Defendernya ini, independentnya ini. Dari dua ini, karakteristik perawat, estetik indikator juga merupakan variabel perancu. Namun, ini jadi bagian dari variabel independen. Ini juga sama. Ini banyak dengan hubungan antara iklim kerja, disiplin kerja, dan etos kerja terhadap produktivitas kerja. Yang mana produktivitas kerja ada 3 parameter. Untuk variabel bebasnya ada 3, sehingga terdiri dari kotak-kotak seperti ini. Dalam kotak pun ada namanya parameter. Ya. Kemudian kita masuk ke hipotesis. Nanti kalau ada ditanyakan, silakan lakukan chat di bawah ataupun silakan komentar. Nah, kita lanjut ke hipotesis. Hipotesis berasal dari dua kata, yaitu hipo yang artinya bawah dan tesa artinya kebenaran. Menurut Pollitt 2010, hipotesis adalah suatu pernyataan dari hubungan yang diperkirakan antara dua variabel atau lebih. Nah, jadi syaratnya adalah hipotesis akan muncul jika ada dua variabel, minimal dua variabel, apalagi lebih. Kemudian hanya sebagai pernyataan yang diperkirakan untuk menjawab atau melakukan jawaban sementara terhadap hubungan tersebut.
Oke. Fungsi hipotesis memprediksi jawaban untuk pertanyaan penelitian, memberikan arah dan saran yang dapat memperoleh suatu penelitian, menginduksi berpikir kritis, memfasilitasi pemahaman dan interpretasi data, mengurangi kemungkinan bahwa hasil palsu akan disalahartikan. Nah, untuk hipotesis sendiri umumnya dipakai untuk penelitian kuantitatif, tidak akan dipakai di kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif pun hanya beberapa variabel dan lebih. Contoh untuk deskriptif, penelitian deskriptif tidak menggunakan hipotesis. Makanya, jika penelitian menggunakan deskriptif, umumnya akan harus menjabarkan secara detail apa yang akan dibahas dalam parameternya. Untuk penelitian menggunakan hipotesis, umumnya berfokus pada hubungan ataupun pengaruh ataupun hipotesis yang akan ingin dicari. Oke. Hipotesis yang baik menurut Skion adalah pertama, merupakan dugaan terhadap keadaan variabel mandiri, perbandingan keadaan variabel pada berbagai sampel dan merupakan dugaan tentang hubungan dua variabel atau lebih. Dinyatakan dalam kalimat yang jelas, yes, singkat, padat, dan dapat uji dan data yang dikumpulkan dengan metode-metode ilmiah. Hipotesis menjadi dasar dalam memilih uji statistik yang akan dipakai nanti di hasil. Kemudian, hipotesis menjadi dasar untuk memastikan bahwa seperti apa nanti arah ke depannya. Maka nanti ada namanya hipotesis one tail dan two tail. Dan itu sebenarnya sudah dibahas di mata kuliah statistik. Nah, nanti bisa dibuka kembali. Jadi diingat bahwa hipotesis itu ada namanya hipotesis one tail dan two tail. Dalam perkuliahan kita hari ini kita tidak bahas itu lagi karena kalian sudah dapat di materi biostatistik. Oke. Karakteristik uji hipotesis morfolit adalah harus diserang pada alasan yang dapat digunakan, sering mengikuti dan dari temuan penelitian sebelumnya, dan hipotesis disimpulkan dari teori. Nah, ini hipotesis 0, hipotesis penelitian, HO, H0. Jadi ada dua penyebutan. H0 pasangan dengan H1, HA pasangannya dengan HO. Ya, yang seperti tukar. H0 pasangan dengan H1, HA dengan HO. Oke, kita akan coba yang ini. Hipotesis 0, pernyataan bahwa tidak ada hubungan H0 atau HO, yaitu tidak ada hubungan antara variabel X dengan variabel atau variabel dependen terhadap dependennya. Kalau hipotesis penelitian atau dibilang HA ataupun H1, itu ada pernyataan dari hubungan yang diharapkan. Ini contohnya seperti ini. Nah, ini H0, HO, HA. Nah, ini mohon maaf, aku tukar H0, HO, HA. H0, hipotesis 0 adalah matematik hipotesis. Tidak terdapat hubungan antara dependen variabel. Contoh, tidak ada hubungan kepuasan perawat terhadap pelaksanaan terima terima. Ada hubungan kepuasan perawat terhadap pelaksanaan terima terima. Kemudian tipe hipotesis direksional dan non direksional. Direksional tinggal berada dan arah yang diharapkan dari hubungan tersebut. Tidak menentukan arah. Jadi ini yang sifatnya tadi one tail dan two tail. Contoh, yaitu pasien yang lebih tua berbeda dari yang lebih muda sehubungan dengan risiko jatuh, non direksional. Kemudian yang lainnya adalah risiko jatuh meningkat dengan usia pasien. Pasien yang berguna cenderung kurang berisiko jatuh dari pasien yang lebih tua, direksional. Jadi bedanya, artinya kalau manusia tidak menentukan arah, tapi direksional menentukan arah. Ada hubungan antara usia dengan risiko jatuh, itu non direksional. Tapi kalau pasien tua lebih berisiko mengalami penurunan dibandingkan pasien yang muda, yaitu direksional, itu mengarah ke satu. Kalau bisa dibilang dalam bahasa statistik itu one tail, kalau yang non direksional adalah two tail. Untuk hipotesis deskriptif seperti ini merupakan dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan. Oke, seperti yang tampak di dalam slide. Komparatif, nah umumnya untuk komparatif adalah variabel yang lebih dari satu. Contohnya, O-nya tidak terdapat perbedaan daya tahan termometer antara merek X dan merek Y. HA adalah ada daya tahan termometer merek X yang lebih tinggi dibandingkan merek Y. Berarti kalau contoh seperti ini, maka dia menunjukkan bahwa direksional atau one tail. Hipotesis hubungan asosiatif, suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh, tidak adanya hubungan antara gaya kepemimpinan kepelawangan dengan kinerja perawat. HA ada hubungan gaya kepemimpinan kepelawangan dengan kinerja perawat tersebut. Oke. Pengujian dan hipotesis dan bukti. Hipotesis diuji melalui analisis statistik.
Aristoteles diberikan bukti hanya mendukung bahwa hipotesis mungkin benar atau tidak. Definisinya, oke. Kita lanjut definisi operasional. Nah, definisi operasional setiap pendidikan atau institusi pendidikan itu berbeda-beda. Ada yang meletakkan di bab 4, ada yang meletakkan di bab 3. Ya. Dimanapun tempatnya, pada prinsipnya yang harus dipahami adalah definisi operasional suatu konsep atau variabel dengan prosedur spesifik yang dapat diukur menggunakan alat ukur. Kita tahu bahwa namanya prosedur spesifik dan dapat diukur seperti SMART. Nah, jadi definisi operasional itu SMART. Konsep yang dijelaskan dengan SMART. Nah, setiap penelitian itu berbedanya ada di definisi operasional. Dari sudut pandang peneliti satu dan peneliti yang lainnya, itu definisi operasional akan berbeda jika ternyata mereka menggunakan instrumen alat ukur berbeda, maka definisi operasional pun pasti akan berbeda. Kemudian definisi lainnya adalah modul petunjuk tentang bagaimana suatu konsep dapat diukur dengan menggunakan indikator konkret. Selanjutnya, Arkunto seperangkat petunjuk yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan bagaimana mengukur suatu variabel atau konsep itu sendiri. Nah, dengan kata lain, definisi operasional berbicara tentang satu, bagaimana menurunkan gagasan konsep asal ke dalam indikator empiris yang mudah terukur. 2. Rancangan sebuah karya ilmiah lengkap dan proyeksi rencana isi atau pembahasan dari tiap bab. 3. Outline umum dari tulisan secara keseluruhan yang akan menjadi dasar dalam upaya menjawab pertanyaan penelitian dan mengumpulkan data. Jadi dari 3 ini yang kita pahami adalah kita tahu dalam teori itu masih umum. Masuk ke konsep sudah mulai spesifik. Nah, ketika masuk definisi operasional itu akan lebih jelas lagi mau kemana penelitian ini dikerjakan. Karena setiap penelitian atau setiap calon peneliti melakukan penelitiannya akan berlandaskan pada definisi operasional yang dilakukannya. Jadi, dengan bahasa lainnya, definisi operasional sebagai tolak ukur seseorang dalam mengerjakan penelitiannya. Oke. Tujuan definisi operasional adalah memudahkan pengumpulan data dan menghindari perbedaan interpretasi atau membatasi ruang lingkup variabel. Yaitu yang saya sampaikan tadi bahwa dengan DO, maka kita akan paham dia mau mengerjakan seperti apa. Oleh karena itu, dalam ujian skripsi atau tesis, DO itu menjadi fokus utama. Yang mana kita akan tahu bahwa mahasiswa ataupun calon peneliti mau mengerjakan itu seperti apa. Apakah dia akan menggunakan instrumen kuesioner atau observasi ataupun dengan wawancara. Kemudian definisi variabel kunci penting dapat diukur secara operasional dan dipertanggungjawabkan. Memuat batasan variabel bebas, variabel terikat, serta istilah yang dipakai untuk menghubungkan variabel-variabel. Ya, dalam sini artinya ada parameter-parameter juga yang akan dipakai. Contoh, ini dua tabel yang berbeda. Oke, ini mata agung 2011 dan ini penggunaan di kampus institusi PSIK FKULM. Nah, untuk komponen definisi operasional, pertama ada variabel itu sendiri, kemudian definisi operasional seperti apa, indikator atau parameter, misalnya contoh tadi ada penjatuhan dinas, ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada staffing, ada pengarahan, serta evaluasi. Alat ukur yang dipakai apa? Kuesioner kah, atau observasi, lembar observasi, atau lembar tilik, atau malah wawancara. Skala yang digunakan adalah NOIR, masih ingat NOIR? Nominal, ordinal, rasio, dan interval. Skor, nah skor ini mengikuti dari hasil yang skalanya. Oke, untuk kalian tolong pahami tentang NOIR karena itu akan saya coba keluarkan di soal ujian nanti. Ya, silakan buka kembali buku statistiknya karena antara statistik dengan atau biostatistik dengan MATPAN itu saling berkesinambungan. Oke. Indikator bisa muncul atau tidak di DO, tapi umumnya muncul di kisi-kisi pembuatan kuesioner. Silakan itu dipakai sesuai dengan masing-masing modul ataupun panduannya. Oke, kita mulai dengan penjelasan definisi variabel. Sebelum suatu variabel dapat diukur, perlu untuk pertama kali membuat prosedur atau definisinya, yang mana menguraikan bagaimana pengukuran akan dibuat dan penjelasan mengenai variabel tersebut oleh peneliti. Contoh, fertilitas seorang wanita adalah jumlah kehamilan hidup selama masa reproduksi. Pengetahuan tentang HIPS adalah jumlah jawaban responden yang benar terhadap 20 pertanyaan mengenai imunisasi. Singkat banget ya. Tadi esensinya adalah definisi operasional ini tidak mengacu pada pemahaman si peneliti dalam menguraikan bagaimana
penelitian itu akan dilakukan. Boleh dia, tapi tidak 100% menggunakan teori definisi dari pakar A. Oke. Selanjutnya adalah tentang indikator atau pengukuran. Nah, ini umumnya tergantung dari masing-masing panduan. Untuk indikator adalah penetapan atau pemberian angka terhadap objek atau fenomena menurut aturan tertentu. Yang mana contohnya bagian subvariabelnya seperti itu. Jadi dalam indikator ada subvariabelnya. Nanti kita lihat alat ukur maksudnya adalah cara pengumpulan data. Ada menggunakan kuesioner, pengamatan atau observasi, angket, wawancara. Skala ukur, nah ini yang saya bilang Noir. Ini klasifikasi sangat penting untuk menentukan metode analisis mana yang sesuai atau yang diterapkan. Jadi menjadikan panduan dalam uji statistik. Kalau menggunakan Noir, ordinal, interval, rasio, uji statistik beda-beda. Skornya, nah ini juga sesuaikan dengan apa yang akan dipakai dalam skala ukur. Skor adalah nilai dari hasil penelitian yang kita buat sesuai dengan kriteria penelitian yang kita tentukan. Ya, kalau ini berarti menggunakan kategori dalam bentuk ordinal, kurang sekian angka, cukup sekian angka, baik sekian angka. Nah, ini menggunakan skala interval. Contoh, variabel dependen kepuasan perawat. Definisi personal persepsi perawat tentang suatu keadaan yang dirasakan perawat dalam bekerja selama berdinas untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Ya, ada dua versi bahwa katanya dalam variabel itu tidak boleh dalam definisi personalnya variabel yang ini tidak boleh masuk. Namun ada beberapa juga ternyata boleh saja, yaitu tergantung dari penguji dan pembimbing yang mengarahkan. Di sini tidak ada bunyikan bahwa kepuasan perawat dalam muncul sini, namun didefinisikan kepuasan perawat itu seperti apa sih gambarannya nanti yang akan diambil ya. Intinya persepsi perawat tentang suatu keadaan. Persepsi apa? Pasti menggunakan alat ukur, kuesioner. Kalau observasi berarti suatu tindakan perawat yang bisa dilihat oleh si peneliti. Ya, itu disesuaikan. Kemudian alat dan cara ukur ini kebutuhan digabung karena panduannya seperti ini. Alat ukur adalah kuesioner. Cara ukurnya ada 20 pernyataan dengan skala Likert 1 sampai 5. Kemudian pakai 5. Hasil ukurnya nilai min, median, standar deviasi, nilai maksimum, nilai minimum dengan tingkat kepercayaan 95%. Dengan skor minimal 20 sampai 100 maksimalnya. Ya, karena 20 pertanyaan dikali 5 adalah 100, 20 dikali 1 adalah 20. Skala ukurnya interval. Kemudian variabel independen, implementasi manajemen penjadwalan dinas. Ya, yang mana ini persepsi perawat tentang perencanaan, pengorganisasian, ketenangan, pengarahan, pengendalian, dan pelaksanaan jadwal dinas perawat oleh manajer. Dan alat dan cara ukurnya kuesioner dengan jumlah ini. Ya, ini dibagi dua pertanyaan, ada Gatman dan skala Likert. Ini juga sama. Nah, jadi sebelum masuk ke kesimpulan, kita akan coba lihat ke bagian contoh yang lain. Ini kita akan pahami dari awal. Ini kerangka teori. Kerangka teori. Nah, ini gambarannya. Dalam kerangka teori, seyogianya ada literaturnya yang sering dipakai. Untuk pelayanan rumah sakit, kinerja perawat, tolong dari motivasi dan dokumentasi. Di sini ada perannya, yaitu peran kepala ruangan sama supervisor. Yang motivasi itu menggunakan intrinsic dan extrinsic. Dia menggunakan teori dua ini. Motivasi itu menggunakan X dan Y, namun dia menggunakan ini. Nah, ini intrinsic apa, ekstrinsic apa. Dari motivasi ke dokumentasi. Ini kerangka teori, menggambarkan apa yang akan dilakukan. Bagaimana dengan kerangka konsep? Kerangka konsep seperti ini, ada narasi di awal, kemudian hipotesisnya, dan setelah itu ada kerangka konsep penelitiannya. Ini skemanya. Ini variabel independen, ini terikatnya. Nah, di sini jika mau variabel rancu atau confounding juga bisa, silahkan. Oke, ini garis-garis bukan area penelitian. Kalau jika confounding ada, maka bukan area penelitian, jadi garis putus-putus. Kita lanjut ke definisi operasionalnya. Nah, ini definisi operasionalnya motivasi perawat, sudut pandang perawat terhadap motivasi yang ada pada dirinya dalam melaksanakan dokumentasi perawatan. Yang mana ekstrinsik, intrinsik. Nah, ini parameter mengacu pada kerangka teori yang dipakai. Dan juga di bagian kalau konsep tidak dibunyikan. Kemudian alat ukurnya yang menggunakan interval, skala Likert dengan 11 pertanyaan, ada 4 item, makanya 11 paling rendah, 44 paling tinggi. Nah, ini kalau berbentuk hasil maka tulis seperti ini. Ya, ini motivasi. Ini yang tadi independen atau terikat, ini bebas.
Parameternya, ya, ini berbunyi di parameter. Definisi operasional seperti ini, pandang utama terhadap perorangan adalah suatu sudut pandang perawat terhadap tingkah laku yang diharapkan dimiliki perawat dalam pelaksanaan rekomendasi perawat. Parameternya peran hubungan antar pendidik, peran informasi, peran keputusan. Nah, ini akan harusnya muncul di dalam bab 2 karena bab 2 akan melandasi parameter yang tulis. Selanjutnya hasil ukur jika menggunakan interval hasil seperti ini, ya, atau yang saya sampaikan di awal tadi. Oke, kemudian di contoh yang lain, yaitu ini penelitian judulnya adalah hubungan penilaian kepala trauma score dengan mortalitas 24 jam perawatan pasien cedera kepala. Kita akan buka kerangka teori seperti apa. Nah, ini dia mulai dengan teologi cedera kepala seperti ini, cedera kepalanya, penanganan niaga putus, ada primer survey, secondary survey, pengajian deteksi cedera, sistem penilaiannya, ada salah satunya PTS. Nah, yang mana peralatan mortalitas 20 jam ya ada tidak. Satu banyak yang namanya kerangka teori, karena teori itu sangat luas. Kemudian masuk ke konsep, ingin nasinya sudah detail. Nah, pada narasi itu sendiri fokus langsung pada apa yang kejadian cedera kepala meningkat secara global, kematian, mortalitas pasien, karena berhubung pada berikutnya mortalitas. Terus kemudian salah satu untuk mengetahui mortalitas adalah menggunakan KTS. Bagaimana kondisi KTS itu atau bagaimana gambaran tentang KTS itu? Ya udah cukup. Dan itu kan paling 1 halaman atau 1,5 halaman. Kemudian lanjut dengan variabel skemanya. Ini namanya skema. Nah, jadi kalau skema probabilitasnya ini terkait ini ya udah selesai. Hipotesis, nah ini kebetulan hipotesisnya paling akhir. Definisi operasional, kita coba definisi operasional. Definisi operasionalnya ini, nah ini kebetulan tidak menggunakan parameter, yaitu tergantung dari penguji dan pembimbing yang mengarahkan. Variabel terikatnya untuk PTS, definisinya sistem penilaian cedera yang digunakan untuk menilai mortalitas dan komponen-komponen seperti usia, jumlah cedera serius, tekanan darah, pernapasan, dan status neurologi. Ya, ini sebenarnya adalah parameter dari KTS itu sendiri, namun dia tidak dibunyikan dengan kolom yang berbeda. Alat ukurnya adalah KTS, artinya dia observasi langsung. Hasil ukurnya pakai kategori, nah ini ordinal. Jadi smart score ini tidak serta-merta sembarang, harus ada dasarnya. Kita pertegas bahwa dalam kategori tidak serta-merta dibuat sembarang, tapi ada dasarnya. Pertama dasarnya adalah baku. Contoh ini sudah baku. Kalau tidak baku, nah itu akan jadi banyak pertanyaan. Bagaimana cara menilai? Kenapa jadi harus 3? Kenapa 2 pengkategorian? Ini jadi 3. Ada CKB, CKS, CKR. Itu sudah baku. Kenapa jadi 2? Kenapa jadi 4? Nah itu akan ditanyakan. Namun berbeda jangan ya interval sama dengan penjelasan yang seperti yang saya katakan sebelumnya. Mortalitas 1 per jam, ya ini bagi dua nominal, ya dan tidak. Nah, ini penjelasannya. Oke, bisa dipahami. Ya. Oke, lanjut ke dalam ini. Saya pertegas lagi bahwa jika interval atau rasio umumnya menggunakan tulisan seperti ini, sangat singkat, dan jika ditanya kenapa hanya tulisan median standar deviasinya maksimum, kan ini proposal belum bentuk hasil. Jika hasil, maka bunyi seperti yang dalam penelitiannya motivasi tadi, ya. Jadi bunyi bahwa angkanya min sekian, seperti itu. Oke, kesimpulannya adalah karena konsep skema dan penelitian menggambarkan hubungan antar variabel yang diteliti yang diturunkan dari kerangka teori. Kerangka teori akar dalam menentukan model konseptual yang spesifik. Ya, artinya kerangka teori akar berarti paling bawah, kemudian konsep muncul. Hipotesis merupakan jawaban sementara tentang hubungan 2 atau lebih variabel yang kebenarannya akan dibuktikan dalam penelitian dengan uji statistik. Definisi personal merupakan konsep atau variabel dengan prosedur spesifik yang dapat diukur dengan menggunakan alat ukur. Ya, artinya definisi personal sebagai jalan, sebagai gambaran si peneliti melakukan kegiatan penelitian tersebut. Dan inilah daftar pustaka yang saya sampaikan. Oke, sekian dari saya. Silakan jawab pertanyaan yang saya ajukan. Pertama tadi adalah apa perbedaan dari kerangka konsep dan kerangka teori. Kemudian kedua adalah
buatkan judul kamu dan gambarkan bagaimana kerangka teorinya, hanya kerangka teori, kemudian kerangka konsepnya, lanjut dengan definisi operasionalnya. Ya, saya pertegas lagi, ada dua soal. Satu, apa perbedaan kerangka konsep dan kerangka teori? Jelaskan dengan minimal 3 perbedaan. Nomor 2 adalah gambarkan rencana penelitian kamu dalam bentuk kerangka teori, kerangka konsep atau skema konsepnya, dan dilanjutkan dengan tabel definisi operasional. Oke. Saya tunggu tugasnya. Terima kasih.